Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini Ibu akan melanjutkan untuk memasukkan dokumen transaksi ujian kompetensi keahlian paket 3 kasusnya UD Buana. Oke, kita buka pada lembar soal di halaman 11. Kita akan mengentri dokumen transaksi nomor 8. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Bukti transaksi berupa voucher kas kecil, maka fitur yang kita gunakan adalah banking, spend money. Kemudian jangan lupa untuk akunnya kita linkkan atau kita ganti dulu menjadi petty cash karena pengeluarannya menggunakan petty cash. Kemudian kolom check no kita isikan dengan F12 3. Tanggal terjadinya transaksi 9 Desember 2018. Kolom amount kita isikan dengan jumlah pengeluarannya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kolom memo kita isikan sesuai dengan keterangan yaitu pembelian perlengkapan. Kemudian pada kolom akun yang di debit kita linkkan dengan perlengkapan karena pembelian kode akun 1 kita cari store supplies perlengkapan use account. Kemudian untuk melihat jurnalnya kita tekan tombol CTRL-R. Sudah betul, petty cash berkurang 1 juta, store supplies-nya bertambah 1 juta. Oke, kemudian record, klik cancel untuk kembali ke comment center. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 9. Untuk dokumen transaksi nomor 9, buktinya berupa pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar utang. Maka fitur yang digunakan adalah purchase, pay bill, kemudian suppliernya kita linkkan dengan PT Sahabat karena kita bayarnya kepada PT Sahabat. Kemudian check no kita isikan dengan BKK 12.3 bukti transaksinya, kemudian tanggal transaksi tanggal 9 bulan 12. Kolom amount kita isikan dengan jumlah pengeluaran, jumlah utang yang kita bayarkan sebesar 23.100.000 rupiah. Kemudian kita arahkan kursor pada kolom amount applied, kemudian tab, kemudian klik record, kemudian klik cancel untuk kembali ke comment center. Oke, sekarang kita akan memasukkan untuk dokumen transaksi nomor 10. Bukti transaksi berupa faktur asli, transaksi yang terjadi yaitu pembelian. Kita klik fiturnya purchase, kemudian enter purchase. Jangan lupa teks inklusif dihilangkan. Kemudian kolom layout kita ganti dengan item. Oke. Kemudian kita cari suppliernya. Kita belinya kepada siapa? Kepada PT Margonda. Kita linkkan dengan supplier PT Margonda. Use supplier. Kemudian kolom purchase kita isikan dengan nomor transaksinya yaitu F05. Kemudian date tanggal transaksi 10 Desember 2018. Kemudian kolom bill, arahkan kursor di kolom bill, diisikan dengan jumlah kuantitas barangnya. Yang pertama adalah jumlah kuantitas barangnya 11, kemudian tab 3 kali. Nama barangnya adalah XPP 14. Kita klik XPP 14, kemudian tab sekali. Kolom price kita isikan dengan harga per unitnya yaitu sebesar 16 juta. Kemudian kita tekan tombol tab sekali, kemudian arahkan kursor pada kolom bill baris kedua untuk mengisikan jumlah
barang untuk barang yang kedua yang kita beli, yaitu sebesar 10 unit. Tab 3 kali nama barangnya atau kode barangnya DL15, kita klik DL15, kemudian tab sekali, pada kolom price kita isikan jumlah harganya, yaitu sebesar Rp12.500.000, kemudian tab sekali. Oke, kalau sudah, sebelum direkod, cek terlebih dahulu apakah data yang kita masukkan itu sudah betul atau belum, yaitu pada kolom balance due kita cocokkan dengan di bukti transaksi, jumlah totalnya berapa, 30.31.100. Kalau sudah betul, langsung klik record. Kemudian kalau muncul statement seperti ini, kamu silakan pilih ignore all, kemudian klik cancel untuk kembali ke comment center. Oke, sekarang kita akan memasukkan untuk dokumen transaksi nomor 11. Untuk dokumen transaksi nomor 11, kita analisis terlebih dahulu transaksi yang terjadi apa? Berupa nota kredit kepadanya PT Margonda, yang bikin PT Margonda. Berarti ini transaksi yang terjadi adalah retur pembelian. Jadi kita mengembalikan barang yang kita beli karena rusak, kita kembalikan. Kemudian cara untuk mengentrinya adalah kita pilih fitur atau modul purchase, kemudian pilih enter purchase. Kemudian returnya kepada siapa? Kepada PT Margonda. Pada kolom supplier kita linkkan dengan PT Margonda, use supplier. Kemudian pada kolom purchase kita isikan nomor bukti transaksinya, yaitu NK-1, kemudian tab, kemudian pada kolom date kita isikan tanggal transaksi. Oke. Kemudian arahkan kursor pada kolom bill. Karena ini merupakan transaksi retur pembelian, maka pada kolom bill kita awali terlebih dahulu dengan tanda minus, kemudian baru kita ketikkan jumlah unit barang yang diretur 1, tab 3 kali, kita pilih yang pertama barang yang diretur adalah kode XP11, kita pilih XPP14, maaf. Kemudian klik tab. Kepada kolom price pastikan sudah betul sebesar 16 juta. Kemudian kita isikan untuk jumlah yang kedua, retur yang kedua, yaitu kita arahkan kursor pada kolom bill, yaitu sebesar 2. Kita awali dulu dengan tanda min 2 karena ini retur, tab 3 kali, kemudian kita pilih untuk kode barangnya yaitu DL15. Kemudian tab sekali, kolom price sudah otomatis terisi. Kalau misalnya belum otomatis terisi, silakan kalian isikan secara manual tersendiri. Kemudian sebelum direcord, pastikan bahwa jumlah yang kita isikan pada fitur ini sudah betul, yaitu sebesar 45.100.000. Kita cek dengan di bukti transaksinya. Kalau sudah betul, kita klik record. Kemudian kalau muncul statement seperti ini, klik ignore all. Oke. Kemudian ini masih mengerjakan atau menyelesaikan dokumen transaksi nomor 11 berupa retur. Kalau sudah direkod, langkah selanjutnya yaitu kita pilih fitur register. Kemudian pilih return and debit. Kemudian pilih arahkan kursor pada kolom apply to purchase. Kemudian pada kolom ID kita isikan dengan nomor bukti transaksinya yaitu NK-1. Kemudian kolom date diisikan dengan tanggal transaksinya yaitu 11 Desember 2018. Tab. Kemudian arahkan kursor pada kolom amount plate. Kemudian kita klik di sini. Kalau sudah tekan tombol tab. Kemudian record.
kembali ke comment center, klik close. Cancel. Oke. Berarti untuk dokumen transaksi nomor 11, ingat ada 2 langkah yang harus kita lalui, yaitu melalui purchase, enter to purchase. Setelah direkod, kita klik register. Oke, kita sekarang akan memasukkan untuk dokumen transaksi nomor 12. Kita analisis terlebih dahulu transaksi yang terjadi, yaitu bukti penerimaan kas. Kita menerima uang. Sumbernya dari mana? Pelunasan faktur. Berarti kita menerima penerimaan kas yang sumbernya dari pembayaran piutang. Maka fitur yang kita gunakan adalah sales, kemudian receive payment, kemudian pada kolom customer kita klik, kita menerima piutang dari Digital Alex. Kita pilih Digital Alex. Kemudian use customer, kemudian kolom amount receive, kita isikan jumlah uang yang kita terima, yaitu sebesar 184.000. Kemudian pada kolom ID kita isikan untuk nomor bukti transaksinya, yaitu BKM 12/3. Kemudian pada kolom date kita isikan dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 12 Desember tahun 2018, klik tab. Oke, kalian perhatikan di sini. Kita baca kembali pada kolom keterangan pada bukti transaksi, yaitu pelunasan faktur tertanggal 6 Desember. Karena di kolom date ini ada 2, ada 29 November dan tanggal 6 Desember. Karena ini untuk membayar piutang untuk transaksi tanggal 6 Desember, maka kolom yang kita klik pada amount applied adalah pada baris yang sama dengan tanggal 6, yaitu di baris kedua. Kita klik di baris kedua, kemudian klik tab, kemudian kita klik record, kemudian cancel untuk kembali ke comment center. Oke. Sekarang kita akan mengentri untuk dokumen transaksi nomor 13. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 13 berupa nota kontan, berarti transaksi yang terjadi adalah penjualan tunai. Untuk mengentri bukti transaksi ini, kita menggunakan fitur sales, kemudian enter sales. Oke. Kemudian kita pilih customer dengan penjualan tunai. Karena untuk kartu penjualan tunai belum ada, maka kita bikin terlebih dahulu dengan menekan tombol new di bagian bawah. New, kemudian kolom name kita isikan penjualan tunai. Kemudian card ID kita kosongkan saja. Kemudian klik OK. Kemudian kita panggil kartu penjualan tunai tadi yang sudah kita bikin, penjualan tunai, use customer. Kemudian pada kolom invoice kita isikan bukti transaksinya, yaitu KN01. Kemudian pada kolom date kita isikan tanggal 13 Desember 2018. Kemudian arahkan kursor pada kolom ship untuk mengisi jumlah unit barang yang kita jual. Yang pertama adalah 7. Klik tab 3 kali, pilih barang yang pertama yaitu XPP. Kita pilih XPP. Oke, kemudian tab sekali. Kemudian pada kolom price kita isikan jumlah harga per unitnya, yaitu sebesar 18 juta. Kemudian tekan kolom tab. Kolom total otomatis terisi, jadi ini nggak usah kita isikan secara manual. Kemudian kita isikan untuk jumlah penjualan tunai yang kedua, yaitu sebesar 8 unit. Kemudian tab 3 kali, kita pilih jenis barangnya, yaitu D15. Use. Kemudian tab sekali kita isikan harga per unitnya, yaitu sebesar Rp14.500.000. Kemudian
klik tab sekali. Oke. Kalau sudah, kita cek terlebih dahulu apakah jumlah yang kita masukkan sudah sama dengan bukti transaksinya, yaitu sebesar Rp26.200.000. Berarti untuk jumlahnya sudah betul. Karena ini merupakan penjualan tunai, maka yang membedakan dengan penjualan kredit adalah pada poin Pay Today di sini. Pay Today di sini ya. Pada kolom Pay Today di sini. Pada kolom Pay Today ini, pada kolom Pay Today, kita isikan sebesar total penjualannya, yaitu sebesar Rp266.200.000. Kemudian klik tab, kemudian klik record. Kemudian ignore all, kemudian klik cancel untuk kembali ke transaction journal. Oke, sekarang kita akan memasukkan untuk dokumen transaksi nomor 14, yaitu transaksi yang terjadi berupa bukti penerimaan kas. Kemudian kita baca lagi keterangannya untuk pelunasan faktur, berarti penerimaan ini adalah penerimaan piutang. Maka fitur yang kita gunakan adalah sales, kemudian klik receive payment, kemudian pada kolom customer kita isikan jumlah kepada siapa atau dari siapa untuk penerimaan piutang itu kita terima, yaitu kita pilih dari Digital Alex. Use. Kemudian pada kolom amount receive kita isikan dengan jumlah uang yang kita terima, yaitu sebesar Rp28.600.000. Tab. Kemudian pada kolom ID kita isikan dengan nomor bukti transaksi, yaitu BKM 12/4. Kemudian pada kolom date kita isikan 14 Desember 2018. Oke, di sini ada dua transaksi. Kita baca di keterangannya. Pelunasan faktur tertanggal 29. Berarti kita cari di kolom date. 29. Berarti kita amount update-kannya harus sama dengan tanggal di baris yang sama dengan tanggal transaksi yang terjadi atau yang dibayarkan, yaitu tanggal 29. Di sini di baris pertama. Maka kita amount update-kan di baris yang pertama. Klik, kemudian tab, kemudian klik record. Cancel untuk kembali ke comment center. Oke, sekarang kita akan memasukkan untuk dokumen transaksi nomor 15. Untuk memasukkan dokumen transaksi nomor 15, kita analisis terlebih dahulu, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita baca terlebih dahulu keterangannya. Pembayaran PPN untuk bulan November 2018. Oke, ini berarti tidak ada kaitan dengan pembelian. Maka fitur yang digunakan adalah banking, kemudian spend money, kemudian check no kita isikan dengan nomor bukti transaksi, yaitu BKK 12/4. Kemudian kolom date kita isikan dengan tanggal, yaitu sebesar 15 juta. Tanggal transaksi 15 Desember 2018. Kemudian kolom amount kita isikan jumlah uang yang kita keluarkan untuk bayar PPN itu berapa, yaitu sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada kolom memo kita isikan keterangan, yaitu pembayaran PPN November. Kemudian pada kolom ACCT Crash kita linkkan dengan akun, karena ini untuk pembayaran PPN bulan November 2018, maka akun yang kita gunakan adalah akun kode 2, yaitu kelompok utang. Kita cari utang PPN. Ada ya di sini, kita pilih VAT Payable Use Account. Kemudian klik record. Cancel untuk kembali ke comment center. Untuk mengecek apakah bukti transaksi yang kita enter itu sudah masuk semua, kita bisa menggunakan transaction journal.
Kemudian kita setting terlebih dahulu, pilih all. Kita tadi sudah mengentri sampai dengan bukti transaksi BKK 12.4. Nah, ini berarti sudah masuk semua ya. Oke, kalau sudah, klik close, kembali ke comment center.